Silakan. Oh ya, terima kasih Bu Neneng. Ya, selamat pagi Pak Arif, selamat pagi semua. Saya Nesa. Ya, kami dua bersaudara dengan kakak saya. Mungkin Pak Arif kenal ya, karena kakak saya itu dosen sosiologi di FISIP UI. Saya mantan dosen program studi Cina di FIB UI, tapi saya pensiun karena kesehatan saya. Jadi ini rumah kami dan ini koleksinya ibu saya, ya. Jadi memang banyak dan beruntung bahwa Bu Neneng Iskandar dengan timnya itu mau membantu untuk konservasi. Tapi memang mungkin sedikit saja tujuannya saya dan kakak saya itu minta bantuan Bu Neneng dengan timnya untuk mengkonservasi ini karena ibu saya memang ingin supaya koleksinya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Singkatnya begitu. Jadi bukan hanya sekedar disimpan saja, tapi supaya bisa artinya melestarikan budaya khususnya wastra Indonesia, supaya masyarakat Indonesia terutama yang generasi muda seperti Anda tuh bisa tetap mengenal gitu. Ya, kira-kira begitu Pak Arif. Jadi saya dan kakak saya atas nama kakak saya ucapkan selamat datang. Terima kasih Pak Arif sudah mengajak anak didiknya ke sini, dan kakak saya mohon maaf beliau berhalangan hadir karena mungkin ada acara yang tidak bisa ditinggal gitu. Jadi sekali lagi selamat datang, semoga kunjungan ini bisa berguna. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya di dalam lemari itu semua adalah kain yang sudah kita kurasi dan sebetulnya hampir semua seperti begini penyusunannya. Dan yang di peti-peti ini adalah ada sebagian yang dilipat dan juga ada yang digulung. Yang nanti mungkin saudara-saudari habis dari sini bisa langsung mengetahui bagaimana caranya menggulung kain. Dan juga kami yang bekerja di sini ini, kalau kita masuk ruangan sini ini nggak boleh bawa minum dan makanan, nggak boleh. Juga tangan harus bersih. Sebaiknya juga pakai sarung tangan karena keringat kita kadang-kadang kalau udah menyentuh kain, karena juga di sini nih udaranya Indonesia juga adalah lembab, humid, jadi kadang-kadang jamur itu sering sekali untuk tempat timbul. Mungkin itu dulu Benny ya, nanti sekarang Benny langsung ke... Hampir tidak pernah ada laki-laki, baru sekarang aja ada laki-laki karena secara konstruksi ini memang untuk perempuan dan dipercaya kalau laki-laki menenun itu bisa tidak subur. Jadi memang ini untuk perempuan, biasanya ini disangkutkan di pohon atau di tiang di rumah, kemudian nanti perempuannya duduk sebelah situ, dia akan menenun. Nah ini yang namanya benang nungsi yang ini ya, ini udah ditata di sini, kemudian benang tatanya akan dimasukkan dari kiri ke kanan sehingga dia akan membentuk kain seperti ini. Kemudian ada satu alat lagi yang namanya alat tenun bukan mesin. Dia sudah orangnya duduk, terus dia punya frame gitu. Dia biasanya lebih cepat. Kalau menenun seperti ini kadang-kadang dibutuhkan waktu sebulan atau 3 bulan. Kalau ATBM itu sehari bisa jadi berapa, gitu, lebih cepat. Tapi kualitasnya juga berbeda. Nah, kemudian tadi saya sudah jelaskan bahwa ada tenun sederhana, ada tenun songket dan juga tenun ikat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tenun sederhana, ini dia bisa seperti ini. Jadi dia bisa polos ya. Jadi akan sama lusinya benangnya sama, jadi polos. Ini karena sederhana, jadi memang tidak ada motifnya. Ada juga yang motifnya kotak-kotak seperti ini. Ya. Ini permainan benang saja nanti. Jadi ada benang putih sama benang hitam, tinggal diatur dilusi sama pakannya. Ada juga yang garis-garis seperti ini. Jadi ini biasanya yang berbeda benang lusinya aja, ada putih, hitam, dan merah. Ini tenun sederhana. Kemudian ada juga namanya tenun ikat ya. Tenun ikat itu jadi motifnya itu diikat. Nah contohnya ada di sebelah sana ya, itu
itu untuk membuat motifnya itu diikat pakai daun gebang namanya. Itu daun talong ya, seperti daun talong. Jadi motifnya Kalau sekarang bisa pakai dulu raffia. supaya apa? Nih. Ya. Jadi motif dia bikin motif dulu ya, motifnya itu mereka dari kepala langsung, nggak pakai digambar. Jadi langsung diikat. Nanti ini setelah selesai diikat, dia dicelup warna. Misalnya warna biru. Nah setelah celup warna biru, nanti motif yang diikat itu dibuka, jadi dia tetap putih, nggak kena warna. Jadi kalau ada misalnya ada 3 warna, itu diulang 3 kali. Nah, Oh iya. katun. Benangnya Ini benang betul. katun, ya benar. Kalau di Indonesia itu ada katun, ada sutra. Maka ini dari Nusa Tenggara Timur biasanya dari katun, semuanya dari katun. Mungkin kalau mau lihat jadi dari benangnya kemudian pakai jantra itu kan itu ada di luar. Ada di luar ya, nanti Bu ya. Nanti ya, Bisa sekarang. dilihat. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Terus akhirnya jadinya seperti ini. Ya, bisa dibayangkan itu berapa kali mengikat mereka karena untuk membuat Ya kan? sapinya itu misalnya dia ada warna hitam sama putih, berarti dia 2 kali celup ya. Nah, itu diulang terus ada warna biru lagi, berarti kalau ada putih, merah, biru, berarti 3 kali. 3 kali ikat lagi. Diikat lagi terus nanti dicelup lagi, diikat lagi, dicelup Yang lagi. diikat Nah, itu untuk supaya tidak tangannya nggak nembus itu. terakhir kan kalau yang ini ada warna merah latarnya ya, itu yang tidak diikat. Terus warna hitam itu merah ketemu biru. Jadi dia jadi warnanya gelap. Nah, ini ikat lungsi seperti ini, yang diikat benang lungsinya. Bagaimana cara membedakannya? Kita lihat motifnya kan vertikal seperti itu. Motifnya itu mengikuti benang lungsi. Ini dari Toraja. Kalau yang ini dari Sumba Timur. Sumba Timur ini untuk laki-laki. Dan ini dibilang bahwa ini 2 bagian ya, karena kan alatnya kan. Oh iya, karena alatnya kan sekecil ini tadi ya. Kalau dia bikin kain lebar itu kadang-kadang disambung. Jadi dia bikin, kalau yang ini disambung 2, ini juga disambung 2, ada yang disambung 3 supaya bisa lebar. Jadi dia menenunnya double biasanya. Jadi ikatnya ini sebesar itu, tapi terus dia bikin 2 kali benangnya, sehingga sekali mengikat dapat 2 lembar gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Ikat lungsi. Jadi ikat lungsi ini ada di sebagian besar Indonesia Timur. Jadi dari NTT, Maluku sampai ke Sulawesi itu ikat lungsi semua. Kemudian tenun-tenun di Indonesia itu dulu itu biasanya dipakai untuk upacara. Nah, kalau yang seperti ini, yang sebelah kanan ini, dia panjang kainnya, dia biasanya dipakai untuk namanya pori. Pori itu ikat, terus pori lonjong namanya. Pori ikat, lonjong itu panjang. Jadi dia dipakai untuk menutup apa saja, bisa menutup ruangan, bisa menutup mayat juga. Ada alasannya nggak kenapa bagian Indonesia Timur itu pakai ikat lungsi? Ya, itu mungkin berdasarkan sebaran waktu migrasi juga sih ya. Jadi kan ada 2 ya. Jadi ada yang Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian tengah itu ikat pakan. Walaupun ada juga beberapa ikat lungsi, tapi Indonesia bagian timur itu semuanya ikat lungsi. Cuman ikat pakannya ada di Sulawesi, di Sulawesi Selatan, di mana? Bugis ya. Sisanya itu semuanya ikat lungsi. Kalau di bagian barat dari Sumatera sampai Bali itu semuanya ikat pakan, kecuali di Lampung sama di Batak itu ada ikat lungsi. Nah, kalau yang ini adalah namanya hinggi kombu. Ini untuk laki-laki di Sumba biasanya dipakai di libet gitu ya. Kalau nanti bisa search orang Sumba laki-laki pakainya seperti apa. Nah, ini warnanya biasanya Sumba itu motifnya luar biasa, besar terus dramatis sekali seperti itu. Memang seperti itu, dan motif-motifnya biasanya ada maknanya. Seperti ada kuda, kemudian ada buaya, ada kakatua, ada ular, segala macam. Kalau ini gambarnya adalah orang peserta upacara, biasanya kalau ada kematian, kemudian ada itu mereka pakai pakaian tradisional, kemudian bisa sebagai tamu, bisa juga sebagai peserta yang mengarah upacara pemakaman.
itu di Sumba ya. Nah, kemudian ada yang mau nanya, langsung boleh nanya ya. Ini untuk tenun kayak gini tuh dia dua sisi gitu dibalik sama atau Sama karena kan diikat ya, dicelup, jadi depan belakang sama, selalu sama. jadi pas untuk penyambungan sebelahnya tuh tinggal dibalik aja gitu berarti. Iya, jadi kan dia mirror image gitu ya, jangan kebalik. Oh. Jadi yang penting ketemu gitu mirror image. Ini kan sebelah sini sama kan. Jadi nanti begitu disambung, jangan sampai nyambungnya yang sebelah ke sini gitu. Jadi nanti nggak ketemu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Mungkin aku mau tanya sedikit, apakah ada kain tenun yang caranya tuh digabung gitu antara pakan sama Lungsi. lungsi, jadi setengah-setengah atau dicampur Motifnya gitu? atau buatnya? Buatnya. Buatnya ada nanti. Nah ini kemudian ini motif manusia, ini untuk mas kawin. Jadi kalau di sana, kalau di Indonesia Timur itu kalau menikah, pihak perempuan ngasih kain, pihak laki-laki biasanya ngasih perhiasan, ngasih kuda atau binatang untuk, jadi semacam barter. Hampir semuanya seperti itu. Jadi pihak perempuan selalu membalasnya dengan kain. Nah, kemudian ini ikat lungsi, ada yang namanya ikat pakan. Ya, ikat pakan jadi lungsinya polos, pakannya yang diikat membentuk motif. Ini contohnya. Jadi bagaimana membedakan pakannya kan begini ya. Jadi kalau kita lihat motifnya, ini motifnya mengikuti garis pakan. Motifnya ke sini. Kalau lungsi motifnya ke sana. Ini motifnya ke sini. Ini dari Bali namanya kok enggak sih? Dari Bali, jadi ini desain sama warnanya sama motifnya itu terinspirasi dari patola. Patola itu tenun ikat ganda dari India yang banyak beredar di Indonesia pada masa VOC. Nah, ini salah satu kain yang sakral di Bali, biasanya dipakai untuk upacara tertentu atau untuk upacara potong gigi, dia dijadikan alas. Kemudian untuk menutup pada saat kematian juga dia dipakai untuk menutup tulang-tulang jenazah. Ini kalau di Bali seperti ini. Kemudian di ikat pakan yang ada di daerah ini katun ya. Sekarang ini dari Sulawesi, sama ikat pakan juga. Tapi ini bahannya sutra. Motifnya sangat berbeda ya. Ini bahannya sutra. Harus bawa Kalimantan ya. Motif Sulawesi. Oh, iya. Sulawesi ini dari Bugis. Bugis. Jadi orang Bugis itu kan dia terkenal kemana-mana, sampai hampir di seluruh Indonesia. Tradisi menenun dari Bugis itu ada jejaknya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura juga orang Ini Bugis. kan juga ada sambungan. Iya, jadi ini ada sambungannya ya. Kalau kita lihat ini ada sambungannya. Karena alat tenunnya kan segini. Jadi supaya lebar, dia disambung terus dijahit. Karena itu harus ketemu motifnya. Intinya harus ketemu. Nah, tadi yang nanya akan sama lungsing beda. Nah, ini contohnya. Namanya tenun geringsing dari Bali. Jadi dia lungsinya itu diikat dulu seperti itu, pakannya diikat juga, beda, terus dicelup masing-masing. Setelah itu harus ditenun bareng dan motifnya harus ketemu presisi. Kalau nggak presisi nanti dia acak adul istilahnya sekarang. Nah ini mahal karena membuatnya lama. Untuk mewarnainya aja kadang-kadang 2 sampai 5 tahun. Warnanya saja. Makanya bisa dapat yang hitam gelap dan ini pakai warna alam ya. Jadi kalau kain-kain tradisi itu biasanya mereka pakai bahannya dari bahan alam, karena semuanya alam dari katun, katunnya dipintal sendiri, bukan katun mesin. Kemudian warnanya celup pakai warna alam, ada merah itu dari mengkudu, biru dari indigo, dari daun indigo. Nanti setelah itu baru ditenun. Nah ini di Bali juga salah satu kain yang sakral, dipakai untuk upacara-upacara tertentu juga untuk memberi perlindungan.
Setelah itu jadi ada ikat fungsi, ikat pakan, sama ikat campuran, ikat ganda. Kita nyebutnya ikat ganda. Ini yang paling susah, paling lama, dan paling mahal. Bisa tebak nggak kira-kira harganya sebesar ini berapa? Coba. Yang pokoknya mahal harganya. 50 apa? 50. Lebih mahal sih. Soalnya saya awam banget masalah ini, jadi Ya, nggak jadi tahu. ini sebesar ini kadang-kadang harganya 20 juta, di atas 20 juta. Karena dia bikinnya lama. Iya, pertanyaannya masih dibikin sampai sekarang. Jadi di desa ini memang mereka, karena setiap kegiatan upacara di desa ini, namanya desa Pegeringsingan, itu harus pakai kain ini double ikat ini, geringsing namanya. Aku lihat di sini pas sholat itu dia ada kayak outline apa emasnya itu. Iya. Nah, ini emasnya itu tambahan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia tidak pakai emas. Nanti kalau sudah jadi, emasnya itu ditambah. Jadi pakai lem. Itu untuk menambah mewah saja sebenarnya, tapi yang basicnya tidak pakai. Fungsinya, kita tadi fungsinya ya ini untuk perlindungan bagi saya. Jadi kalau upacara potong gigi biasanya mereka pakai ini untuk melindungi yang dipotong gigi. Nah, kemudian juga pada saat ngaben juga ini selalu ada juga Tolak banget. tolak bala. Iya, kan tadi katanya waktu warnanya itu butuh 2 sampai 5 tahun. Itu karena menunggu warnanya meresap atau gimana? Iya, menunggu warnanya supaya dapat warna yang pekat. Jadi kalau warna alam itu biasanya memang prosesnya lebih lama karena dia katun itu agak susah meresap pakai warna alam. Kalau sutra lebih cepat. Dan juga bagian dari tradisi. Jadi untuk warna merahnya itu dicelup di desa ini, Tenganan. Tapi warna birunya tidak boleh. Jadi harus dicelup di tempat lain. Tempat lain. Makanya lama itu di situ. Jadi nunggu warna biru, nunggu warna merah, nanti kalau selesai baru ditenun. Karena secara tradisi mereka tidak boleh mencelup indigo. Iya. Jadi indigo ini kalau belajar tentang indigo ini ada pantangan. Jadi misalnya daerah tertentu tidak boleh. Terus mencelup indigo itu hampir di semua tempat orang tidak boleh melihat. Cuman ahli celupnya aja yang boleh. Terus kalau ada misalnya ada perempuan lagi menstruasi tidak boleh lewat di situ. Nanti rusak gitu. Jadi dia memang ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan untuk pencelupan warna. Kemudian kita pindah ke songket. Ya, ini kan udah ikat nih. Tapi udah punya gambaran belum? Udah tenun sederhana, tenun ikat. Udah bisa lihat contohnya ya. Udah Kita tahu. punya songket. Ini contohnya songket. Makan sama lungsi. Songket itu sebenarnya tenun biasa, cuma untuk membuat motifnya ini dia ditambahkan benang emas. Jadi ini benang emas ini di dasarnya itu tenunan biasa, tenunan seperti ini dasarnya ya, warnanya warna biru. Kemudian supaya ada motifnya ditambahkan benang emas, diselipkan di antara tenunan-tenunan. Jadi terbentuk motif seperti ini. Nah, biasanya kalau songket dari Sumatera itu selalu pakai benang emas karena Sumatera itu mereka suka yang mewah, yang grande, yang seperti itu. Tapi ada juga songket yang tidak pakai benang emas seperti ini. Nah, ini dari Batak, orang Batak nggak di sini. Jadi yang ini adalah songket juga tapi pakai benang katun. Kan kalau tenunannya seperti ini di polos nih. Kemudian ditambahkan benang tambahan jadi pembentuk motif seperti ini. Ini songket pakan tambahan. Kemudian ada juga songket pakan tambahan lilit. Balik lagi ke sana contohnya ini. Ini contohnya. Jadi dia juga songket, tapi depan belakang sama. Ya, bagian depan, bagian belakang sama. Kalau yang songket tadi belakangnya berbeda. Nah, ini namanya pakan tambahan lilit. Ini cuma ada di daerah
Timor. Jadi dia kalau pakan tambahan kan dikasih tambahan supaya bentuk motif. Kalau dia tambahannya tuh dililitkan di tiap kain, dililit lagi sehingga depan belakang sama. Kalau yang ini depan belakang tidak sama. Ini belakangnya beda. Jadi yang di sini ada benang emas, di belakangnya tidak ada benang emas. Kalau ini semuanya sama, karena dia dililit sama semua. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan teknik songket, tapi yang mendapat pengakuan dari UNESCO malah Malaysia. Nah, kemudian ini ada lagi contoh songket ini. Ini dari Pulau Sulawesi Utara, dari Sangir Talaut. Nah, ini bahannya dari serat pisang. Kalau ini kan dari pohon kapas ya. Kalau ini dari serat pisang. Jadi memang di daerah Sangir Talaut itu mereka kaya dengan pisang pada waktu itu, sehingga mereka membuat kainnya dari serat pisang. Tapi kemudian datang VOC, habisin serat pisangnya, terus suruh tanam yang lain, tanam paksa. Sekarang sudah jarang, tapi sudah ada yang merevitalisasi lagi. Selain songket, kemudian ada juga yang kecelup seperti ini. Jadi ya, ini dibuatnya dengan kita ujungnya diambil, nanti kadang-kadang dikasih biji atau itu, terus diikat, terus dicelup. Nah, yang diikat yang warna putih ini nggak warna. Ini namanya kecelup. Ini dari Toraja, ada di Jawa juga, ada di Bali, ada di Palembang. Itu loh, apa kalau di Jawa jumputan itu loh. Nah, Nah, kalau di Palembang namanya pelangi, karena Pelangi. berwarna-warni namanya pelangi. Kalau di Bali juga namanya pelangi. Kemudian ada lagi ini tambal-tambalan. Ya, tambal-tambalan. Jadi di tempat-tempat yang tidak ada tradisi menenun, mereka bikin kainnya dari kain impor, terus bikin motifnya dengan kainnya ditambal, terus jahit. Ini dari Lampung. Lampung itu terkenal akan kain kapalnya. Tapi teknik seperti ini juga di Kalimantan juga ada, karena di Kalimantan pedalaman itu biasanya mereka menenun di daerah pesisirnya itu bikin yang seperti ini. Kemudian ada juga sulaman. Nah, sulaman kita geser sebelah sini. Ada yang pakai benang atun, ada yang pakai benang sutra, ini pakai benang emas. Terus yang ini pakai manik-manik sama kerang. Ini disulap. Ini dari Sumba. Sumba Timur. Ya, kerang. Kerangnya dipotong baru disulap. Ini ada maknanya loh Pak. Maknanya gajah di Indonesia adanya di mana aja? Kira-kira? Lampung, mana Di lagi? NTT ada nggak? Nggak ada. Gajah di NTT nggak ada. Jadi ini dulu kain India tuh banyak diimpor ke Indonesia. Setelah itu motifnya motif gajah. Terus makanya mereka buat gajah sama orang di sini. Jadi ini adalah gajah itu adalah tunggangan yang penting, orang-orang penting yang kayak gajah. Ini adalah ini adalah orang pentingnya. Dia ini orang-orang terhormat. Kalau di Sumba, kain seperti ini dipakai untuk mas kawin. Ini dibuat di daerah tertentu untuk mas kawin. Kemudian kadang-kadang kalau kainnya itu bagus, dipakai untuk membungkus jenazah yang punya. Terus dibawa ke kubur. Kalau di Sumba kainnya dibawa ke kubur habis, nanti bikin lagi yang baru. Jadi banyak sekali tradisi-tradisi yang di tiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang kainnya dikubur, ada yang kain cuma ditutupin aja seperti itu. Ini biasanya lambang ke apa ya? Kemegahan ya bangsawan seperti itu kalau gitu. Saya mau nanya lagi, Iya. kalau untuk nilai harga tuh kayak
yang tadi bicara kayak yang Bali. ngecat yang 2 sampai 5 tahun, terus yang dilapis emas tadi, itu tuh range yang paling mahal tuh yang udah pasti yang dicat tadi apa yang dikasih? Iya, itu paling mahal. Tapi itu secara teknik pembuatan ya, tapi value secara adatnya kadang-kadang ada yang lebih mahal lagi. Karena ini dipakai. Jadi biasanya kain-kain ini dulu yang membuat itu adalah calon istri. Harus membuat seperti ini. Nanti akan dibawa ke rumah suaminya sebagai maharnya dia. Kan suaminya ngasih kuda, ngasih perhiasan, terus dia bawa ini ke rumah suaminya. Nanti kain ini boleh diwariskan ke anaknya atau dipakai pada saat dia meninggal. Nah, ini nilainya jauh lebih tinggi dari itu. Kalau itu kan nilainya cuma bisa dirupiahkan. Kalau ini nilainya tidak bisa dirupiahkan, jauh lebih tinggi. Jadi ada intrinsiknya, ada yang non intrinsik seperti ini.